يسمى بتقرير مراقب الكيان الصهيوني حول نتائج حرب عام 2004. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر سبيل فابتغاء مرضاته. Di tengah peperangan Israel dan Iran yang mematikan, muncul juru bicara Hamas yakni Abu Ubaidah yang mengirimkan pesan mencekam untuk rezim Israel khususnya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Dalam pesannya, Ubaidah menyebutkan bahwa pemerintahan Netanyahu telah menipu masyarakat sendiri. Juru bicara Hamas tersebut pun berdalih bahwa Perdana Menteri Israel dan para anggotanya telah mengorbankan pasukannya ke Gaza hanya untuk kepentingan politiknya. وإعلانهم عن مرحلة جديدة من المواجهة للعدو والإسناد لغزة رغم التهديدات. Ubaidah pun turut membongkar fakta yang selama ini disembunyikan Netanyahu dari dunia. Ia mengatakan bahwa Gaza telah menjadi kuburan bagi para tentara Israel Defensive Force yang telah dikorbankan oleh Netanyahu itu sendiri. Pernyataan tersebut pun bersamaan dengan apresiasi Ubaidah terhadap penyerangan yang dilakukan pasukan Brigade Al-Qassam terhadap pasukan IDF di Gaza. Harus diakui meskipun arah perang Israel telah tertuju ke Iran, namun sayap militer Hamas di Gaza masih tetap berjuang untuk mengusir penjajah Israel dari Gaza. Melalui aksi penyergapannya, Israel tidak hanya kehilangan pasukannya dalam jumlah besar, tapi juga beberapa persenjataannya. Hamas pun mengklaim bahwa aksi ini sebagai bentuk dukungannya terhadap perjuangan Iran dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Seperti penyergapan yang terjadi dalam video ini, di mana aksi berani dari sayap militer Hamas menyerang pasukan IDF dengan kendaraan lapis bajanya di wilayah Khan Younis. Dalam aksi penyergapan yang sangat tekad itu, pasukan Al-Qassam mendekati kendaraan lapis baja milik IDF lalu melemparkan sebuah bom ke dalamnya melalui pintu palka. Dan karena hal tersebut, kendaraan lapis baja milik IDF tersebut hancur dan terbakar. Pihak Hamas pun mengklaim bahwa aksi penyergapan tersebut telah menggugurkan setidaknya 7 pasukan Israel. Penyergapan lain pun terjadi beberapa hari sebelum kendaraan lapis baja IDF berhasil diledakkan oleh pasukan Al-Qassam. Namun berbeda dari sebelumnya, sayap militer Hamas tersebut berhasil menggugurkan beberapa pasukan IDF dengan sniper buatan mereka sendiri di Gaza. Tidak hanya itu, melalui terowongan bawah tanahnya, pasukan Al-Qassam pun berhasil meledakkan tank Merkava milik Israel ketika beroperasi di Gaza dengan bom rakitannya. Dan akibat dari serangkaian penyergapan tersebut, pihak Hamas mengklaim bahwa 14 pasukan IDF tewas dalam aksi penyergapan itu dan 16 lainnya mengalami luka serius. Penyergapan dengan perencanaan matang dan efektif pun dapat dilihat pada video yang telah diabadikan oleh pasukan Al-Qassam ini, di mana sayap militer Hamas tersebut menyiapkan perangkap di jalur pasokan di sebelah timur Khan Younis untuk meledakkan konvoi kendaraan lapis baja IDF. Dalam sesi penyergapan tersebut, Brigade Al-Qassam pertama-tama meledakkan sebuah kendaraan lapis baja yang lewat. Setelah berhasil meledakkannya, pasukan Al-Qassam kembali meledakkan kendaraan lapis baja lainnya dengan rudal Al-Yasin 105 yang ditembakkan dengan RGP-7-nya. Meskipun tidak ada keterangan korban jiwa, namun kemungkinan Israel telah kehilangan pasukannya dalam operasi penyergapan ini. Aksi penyergapan cerdik pun pernah dilakukan pasukan Al-Qassam dan sempat diabadikan oleh mereka. Dalam operasi penyergapan tersebut, sayap militer Hamas tersebut awalnya memancing pasukan IDF dengan melancarkan tembakan dengan RGP-7 dan beberapa senjata lainnya. Dan setelah itu, pasukan IDF akhirnya terpancing untuk masuk dalam sebuah gedung. Namun, 10 pasukan IDF tersebut tidak mengetahui bahwa pasukan Al-Qassam telah menempatkan beberapa bom berdaya ledak tinggi. Dan ketika waktunya sudah tepat, sayap militer Hamas akhirnya meledakkan gedung tersebut beserta 10 prajurit Israel itu. Bismillah, Allah Akbar. Penyergapan epik pun dapat dilihat pada video ini,
Dalam aksi penyergapan kilat ini, pasukan Al-Qassam hanya mengerahkan satu pejuang dengan membawa bom di belakang tank Markava di tengah ketidaksadaran pasukan IDF. Dan dalam hitungan detik, tank tersebut berakhir menjadi rongsokan. Sementara pasukan IDF yang berada di dalam tank tersebut tentunya gugur oleh operasi penyergapan pejuang Al-Qassam. Di lain waktu, tepatnya di Khan Younis, pasukan Al-Qassam kembali menimbulkan kerugian bagi IDF yang sedang beroperasi. Bagaimana tidak? Sebelum operasi yang dilakukan oleh IDF, pasukan Al-Qassam telah menempatkan beberapa bom untuk meledakkan bulldozer D9 yang dioperasikan oleh pasukan Israel. Dan ketika tiba saatnya, bulldozer D9 beserta pasukan IDF yang mengoperasikannya meledak. Di akhir video pun memperlihatkan bulldozer tersebut diangkut oleh kendaraan lapis baja dan evakuasi pasukan IDF yang mengoperasikan alat berat itu. Dalam operasi IDF di wilayah Jabalia, pasukan Al-Qassam kembali melakukan penyergapan yang membuat Israel kembali merugi. Semua itu bermula ketika seorang pasukan Al-Qassam menempatkan sebuah bom di jalur yang dilewati oleh truk pengangkut personel IDF. Dan ketika truk pengangkut personel tersebut datang, pasukan Al-Qassam akhirnya meledakkan bom tersebut. Hal ini membuat truk tersebut meledak dan menggugurkan beberapa pasukan IDF. Bahkan beberapa yang terluka segera dievakuasi dengan menggunakan helikopter. Pasukan Al-Qassam juga biasanya memanfaatkan bom milik Israel yang gagal meledak untuk menyerang pasukan IDF. Dengan memanfaatkan bom tersebut, sayap militer Hamas ini menempatkannya di lokasi di mana bulldozer D9 beroperasi. Hingga pada akhirnya bom tersebut meledak yang mengakibatkan bulldozer milik pasukan IDF itu berakhir tragis. Tanpa terkecuali pasukan IDF yang mengoperasikan bulldozer tersebut. Hal ini tentunya menambah kerugian besar bagi Netanyahu yang terus melanjutkan perangnya. Bulan lalu, kejadian penyergapan yang dilakukan pasukan Al-Qassam sempat menjadi perbincangan hangat. Hal tersebut dikarenakan sayap militer Hamas ini melakukan penyergapan terhadap konvoi kendaraan pasukan IDF di Bet Hanau. Dengan menggunakan RGB-7 yang dipadukan dengan rudal Al-Yasin 105-nya, pasukan Al-Qassam berhasil mengganggu konvoi tersebut hingga membuat salah satu truk milik IDF terbalik. Kemenangan Hamas di medan perang pun terjadi di bulan kemarin. Bagaimana tidak? Dengan persiapan penyergapan sangat matang, sayap militer Hamas berhasil menyerang agen rahasia bersama pasukan Israel yang sedang menyisir bangunan-bangunan di wilayah Rafah. Menggunakan alat peledak rakitan yang dikendalikan dari jarak jauh, membuat operasi penyergapan yang dilakukan oleh sayap militer Hamas sukses memukul mundur pasukan IDF di Rafah. Hamas juga tercatat melakukan penyergapan di wilayah Beit Lahia baru-baru ini. Penyergapan tersebut dikabarkan menggunakan rudal Yasin 105 dengan menargetkan sebuah tank Markava milik pasukan IDF. Dengan sekali serangan, tank tersebut mengalami kerusakan serius hingga terbakar. Momen penyergapan tersebut pun terjadi di sebuah bangunan di Beit Lahia yang membuat pasukan IDF menjadi sasaran utamanya. Tidak berhenti sampai di situ, Brigade Al-Qassam juga baru-baru ini memamerkan keberhasilannya dalam melakukan penyergapan terhadap pasukan IDF di Khan Younis. Dengan taktik lolongan serigala, sayap militer Hamas berhasil menipu dan memancing pasukan IDF ke arah jebakan. Dan dengan alat meledak rakitan, peluncur RGB tipe 69 buatan Cina, roket tandem termobarik TBG-7VR, dan senapan serbu tipe 561. Israel tidak hanya kehilangan pasukan, tapi juga sejumlah alutsista seperti tank Merkava dan alat berat ekskavator. Penyergapan yang tidak disangka-sangka oleh pasukan IDF pun terjadi di wilayah Sujaiyah, di mana Brigade Al-Qassam kembali berhasil menambah kerugian militer Israel dengan meledakkan sejumlah truk pengangkut pasukan militer serta tank Merkava milik IDF. Namun bukan hanya kerugian alutsista saja, dalam penyergapan sayap militer Hamas di sebuah bangunan yang disinyalir
menjadi persembunyian pasukan IDF. Serangan dari senapan mesin Brigade Al-Qassam telah menewaskan sedikitnya 2 pasukan Israel. Hal ini tentunya akan masuk dalam daftar kerugian Israel di tengah peperangan mematikan.